saya Tanis Keisha and welcome to YohaCast. Nah, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, sangat luar biasa. Dan mungkin beberapa teman dari Yoha FM juga udah kenal dia ini siapa. Boleh tolong perkenalkan dirinya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Teresia Novena Dicianti, asal sekolah SMA Pengundur Santo Yohanes. Saya Paskibraka Nasional tahun 2023. Oke, jadi kalau boleh tahu nih, sekarang kesibukan Tere itu ngapain aja sih? Kalau saya lebih mencari pengalaman baru. Seperti apa itu? Contohnya kayak sekarang saya lagi latihan buat lomba maraton. Oh, lomba maraton? Siap. Berapa kilometer itu lomba maratonnya? 5 kilometer. Untuk lomba itu? Siap. Oh, kita doakan semoga Tere menang ya. Nah, lalu kita akan kembali ke Paskib. Jadi, kita itu penasaran, awal Tere tertarik untuk menjadi Paskib itu karena memang sudah ada niat dari awal atau Tere iseng-iseng aja nih, tiba-tiba kepilih? Gimana? Kalau jadi Paskib itu memang saya dari kecil tertarik dengan Paskibra. Dari semenjak SD saya mengikuti berbagai kegiatan penugasan di upacara bendera. Sampai di SMP saya juga aktif di bidang tersebut. Di SMA baru ada ekstrakurikuler Paskibraka. Di situ saya ikut karena saya memiliki tujuan buat membuka jalan bagi saya menggapai cita-cita saya. Cita-citanya apa nih? Menjadi poluan. Menjadi poluan, oke. Jadi kan tahap pertama yang harus Tere lalui itu seleksi di kabupaten, betul? Nah, saat seleksi di kabupaten tuh Tere udah yakin belum sih kalau Tere ini bakal lolos? Untuk kabupaten saja saya mikir mungkin saya nggak lolos gitu. Totonya rezeki saya itu di nasional. Puji Tuhan. Lalu tahapan-tahapan apa aja yang udah Tere laluin untuk lewat ke kabupaten? Yang pertama kesehatan, Lalu? tes pengetahuan, parade, TIU, dan sebagainya. Kalau boleh tahu parade itu seperti apa ya? Parade itu pengecekan tubuh. Oh, pengecekan tubuh. Siap. Secara fisik? Yap. Oke. Nah, jadi tadi kan setelah lolos dari yang kabupaten menuju ke yang nasional nih. Iya. Jadi Yohafem dan termasuk aku juga, kita itu sangat penasaran gimana sih tahapan-tahapan yang udah Tere laluin untuk masuk ke seleksi nasional. Boleh ceritakan nggak sih? Yang pertama itu kan seleksi kabupaten. Iya. Selesai seleksi kabupaten, dipilih peringkat teratas. Ada saya bersama teman saya itu 2 perempuan termasuk saya dan 1 laki-laki. Nah di situ kami diutus buat seleksi ke provinsi. Ke provinsi. Ya, di provinsi nanti yang peringkat pertama wanita dan putra itu menjadi utusan provinsi ke nasional. Nasional. Ya, jadi seleksi-seleksi yang ada di provinsi itu yang pertama parade seperti yang di kabupaten, kesehatan, wawancara. Wawancara itu meliputi bagaimana sih karakter kita, cara kita menyampaikan menyampaikan informasi kepada mereka tuh bagaimana gitu. Apakah baik? Tutur bahasa kita bagaimana gitu. Terus selanjutnya itu ada wawasan kebangsaan dan TIU. Tes psikologi dan berbagai tes lainnya. Sebelum kami dinyatakan menjadi utusan nasional, itu kami ada seleksi kesehatan. Itu dilaksanakan di rumah sakit. Dilihat bagaimana tulang kami, baik atau tidak, ada patah atau tidak, ada penyakit bawaan atau tidak. Dan berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh itu diperiksa. Nah, jadi menurut Tere itu tes yang paling sulit itu yang apa ya? Menurut saya tes paling sulit itu wawasan. Wawasan. Soalnya kalau di kabupaten, kalau kita nggak lolos di tes wawasan kebangsaan atau TIU itu langsung gugur. Oh, langsung gugur. Ya. Kalau yang nasional? Kalau di provinsi itu. Oh, provinsi. Ya, provinsi. Dia walaupun nilai kita nggak sesuai KKM, itu pengumumannya tuh di akhir, nggak kayak kabupaten langsung gugur saat itu juga. Jadi lebih deg-degan lah karena nunggunya lebih lama gitu, menunggu hasilnya keluar.
Nah, lalu pada saat Tere dinyatakan lolos ke nasional itu ada pemanggilan atau bagaimana? Jadi waktu dinyatakan lolos ke nasional itu saya belum tahu bahwa saya Oh. diutus buat nasional. Oh. Soalnya itu letak saya masih di rumah sakit dan kami nggak boleh bawa HP. Jadi waktu saya ke rumah sakit itu mereka lagi pengumuman. Jadi saya dikasih tahu kakak Purna yang lagi dampingi bahwa yang lulus ke nasional itu saya dan teman saya Sabda. Itu saya kayak masih nanya gitu buat mastiin benarkah saya, karena mikir kan setiap provinsi utusannya satu putri aja gitu. Itu posisinya Tere masih medical check up gitu. Iya, medical check up. Lalu perasaan Tere gimana saat pertama kali dengarnya? Kayak mimpi sih, dan langsung bersyukur gitu. Berarti langsung kasih orang tua tahu Ya, orang tua udah tahu, soalnya papa kan ikut dampingi medical check up-nya. untuk waktu saya di Pontianak itu ada papa gitu. Oh. Reaksi ortu yang di Ketapang? Mama nangis. Pasti terharu ya, Iya, bangga banget terharu. ya anaknya bisa sampai ke nasional. Nah, lalu kan akhirnya Tere berangkat ke Jakarta. Iya. Lalu saat sampai di sana itu karantinanya tuh di mana? Kalau pertama itu kami dari tanggal 15, awal masuk tanggal 15 itu di Cibubur, di TRW Wiladatika yang biasa dipakai sama pramuka. Oh. Terus setelah sudah menjelang hari H, kami buat latihannya lebih dekat dengan istana. Jadi kami pindah ke hotel. Jadi karantina di hotel. Ya, di hotel juga. Nah, boleh ceritain nggak rutinitas Tere selama karantina itu bagaimana? Yang pertama kami bangun jam 4 pagi. Di situ karena biasanya kalau malam tuh kan sudah ngantuk kan. Jadi saya nyuci itu di pagi itu, di subuh jam 4. Karena di jam 4 itu kami nggak langsung aktivitas. Yang muslim itu sholat. Jadi yang non muslim bebas mau aktivitas apa, bersih-bersih atau rapiin kamar. Jadi saya pakai buat rapiin kamar dan nyuci pakaian. Terus di jam 4 kami lanjut buat lari pagi. Setelah lari pagi kami ada senam, pemanasan kayak push up, sit up dan lain sebagainya. Latihan fisik lah Iya, intinya. latihan fisik. Setelah itu kami lanjut makan. Sarapan? Belum. Belum. Masih kami makan bubur kacang hijau atau makan telur dan susu. Itu dia selang-seling. Andaikan hari ini bubur kacang hijau, besok telur dan susu. Jadi setiap hari kayak gitu. Jadi pastinya makanannya itu bergizi semuanya. Iya. Setelah itu kami lanjut bersih-bersih dan kembali ke kamar. Setelah bersih-bersih kami kumpul lagi buat sarapan pagi. Setelah sarapan pagi kami lanjut buat latihan. Setelah kembali ke lapangan, datang ke lapangan, kami melangsungkan apel pagi terlebih dahulu. Setelah apel pagi baru kami melanjutkan aktivitas seperti biasa, latihan PBB didampingi oleh pelatih. Pelatihnya itu ada dari TNI dan Polri. Ada wanita dan pria. Jadi dia gabungan dari TNI dan Polri, itu ada dari Brimob, TNI AL, AU, dan sebagainya. Setelah itu di jam 10 pagi kami ada snack. Jam 12 siang itu kami melaksanakan makan siang. Dan teman-teman yang muslim melaksanakan sholat. Jadi kami yang non-muslim itu memanfaatkan waktu itu buat istirahat di ruang makan. Jadi mencari kesempatan ya, gitu cari ya. kesempatan. Soalnya kan sudah selesai, sudah melaksanakan latihan, jadi cukup lelah kan. Jadi kalau ada istirahatnya itu lumayan ngisi energi. Terus setelah selesai itu kami kembali lagi ke lapangan, selesai makan siang dan sholat. Di jam 3 teman-teman yang muslim sholat lagi. Jadi kami yang non muslim istirahat. Setelah itu kami lanjut lagi buat latihan, dan di jam 5 kami apel untuk mengakhiri kegiatan latihan. Setelah apel kami ada pendinginan badan agar tidak kram kakinya.
Nah, bentar. Tadi kan dikatakan teman-teman yang muslim itu rajin ya, sholatnya itu Ya, berwaktu-waktu itu 5 waktu. selalu. Ya, jadi wajib mereka, nggak Nah, boleh kalau bolong. Tere mau jujur, Tere ada berdoa gak saat di situ? Ya, kalau yang Kristen itu biasanya kami ada penyembahan. Jadi kadang mereka-mereka yang muslim di jam 4 pagi sholat, tapi kami kadang dikumpulin buat penyembahan pagi-pagi. Tidak hanya hari Minggu, jadi kami kadang berkumpul buat puji-pujian gitu. Oke. Terus kan di sana kan Tere langsung bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah kan. Kesan pertama saat bertemu teman yang lain itu bagaimana? Kalau bisa dibilang mereka friendly sekali, jadi saya awal ketemu nggak canggung sama mereka, kayak udah berteman berapa lama. Lalu Tere punya teman yang paling dekat gak? Ada Stevia Azalia Saranga dari Toraja, Dari Toraja. Gita, Hana, Zae, si Mardika dari Papua Pegunungan. Oh, pantesan logat Tere sekarang agak ketimur-timuran ya. Iya. Nah, terus untuk latihannya itu kan tadi dibilang ada pagi, siang, sore, dan kayak itu tuh setiap waktu ya latihan terus atau banyak istirahatnya atau bagaimana? Kalau istirahat itu hanya yang saya sebutkan aja, yang kayak tadi. Selain itu kami latihan dan menerima materi malamnya. Oh, materi. Nah, menurut Tere latihan yang paling susah itu apa? Kalau awal-awal latihan itu latihan paling susah waktu langkah tegap maju. Soalnya kan kakinya tuh belum terbiasa kan, tapi lama-kelamaan enak buat ngangkat kakinya. Jadi setelah itu nggak ada lagi sih latihan-latihan yang agak sulit gitu. Jadi sudah menyesuaikan. Terus selama latihan Tere pernah melakukan kesalahan nggak? Kayak salah langkah atau gimana gitu? Salah Pastinya. aba-aba? Pasti. Pasti. Saya kadang melambung, terus teman-teman belakang, kamu jangan melambung gitu. Oke. Lalu selama latihan itu tuh langsung ada seleksi pasukan nggak? Ada. Jadi yang putri itu semuanya dicobain buat jadi baki, pegang baki. Oh, pegang baki. Yang putra juga penggerek, pembentang, Oh. jadi danpok 17 dan danpok 8. Lalu tadi aku dengarkan Tere ini dipimpin oleh gabungan TNI dan Polri. Iya. Mereka itu gimana? Galak atau gimana saat kasih aba-aba itu? Jujur kalau pelatihnya itu hanya tegas sih, nggak galak. Jadi mereka juga kadang bercanda dengan kami karena kan sama-sama jauh dari keluarga kan. Mereka juga tempat asalnya bukan di situ. Jadi sama-sama saling menghibur. Kadang juga biasa pelatih itu jadi teman kami gitu. Suka bercanda. Iya, suka bercanda. Nah, lalu kan setelah itu ada proses pelantikan. Kalau tidak salah, proses pelantikannya langsung oleh Pak Presiden ya, Iya. Pak Jokowi. Lalu kita kan ada lihat kalau Tere itu disalam sama Pak Jokowi. Itu Iya. gimana sih perasaan Tere? Yang pasti pertama bangga, haru karena orang nomor 1 di Indonesia. Terus saya bisa ajak salam gitu yang biasa lihat di TV. Iya. Akhirnya bisa ketemu langsung gitu dengan Ibu Iriana juga. Terus perawakan Pak Jokowi secara langsung itu bagaimana menurut Tere? Kalau Tinggi. dibandingkan dengan TV? Iya, tinggi. Tinggi. Iya, nggak kayak di TV. Aslinya itu tinggi rupanya. Lalu saat Tere salaman dengan Pak Jokowi, posisi Tere gimana tuh? Kayak gemetaran atau gimana nggak? Enggak, saya senyum aja gitu. Senyum aja. Lalu kalau nggak salah, kita juga ada dengar Tere itu ada salaman sama Bu Mega juga. Iya, ada. Nah, waktu pertama kali Tere masuk ke istana itu perasaannya bagaimana sih? Saya merasa kagum karena lihat istana tuh besar sekali. Terus tamannya, pohonnya bagus. Kalau dibandingkan dengan kita lihat di TV dan Tere lihat secara langsung itu perbedaannya bagaimana? Kalau di TV dia kelihatan luas kan, aslinya enggak rupanya. Oh, aslinya enggak? Ya, saya pas pertama kali lihat itu kaget. Soalnya enggak kayak di TV yang biasa saya lihat di 17 Agustus. Lalu saat mendekati hari H nih, isi pikiran Tere tuh kayak gimana? Yang pasti pertama takut salah. Takut tiba-tiba ngeblank kan. Di tengah-tengah lapangan malah ngeblank.
Lalu kalau boleh tahu, Tere itu masuk di yang pagi atau yang sore? Kalau tim saya itu dapatnya di sore. Kalau yang pagi sama sore itu orang-orangnya beda-beda atau ada yang bisa dua sekaligus gitu? Timnya sama kayak waktu latihan, tapi bedanya kami nggak tahu kami dapatnya pagi atau sore. Hmm. Lalu saat pertama kali Tere mengangkatkan kaki itu perasaannya bagaimana itu? Deg-degan, kagum, juga pertama kali lihat tuh kayak bagus sekali tempatnya gitu. Lalu ada perasaan grogi atau ngeblank nggak? Enggak sih. Enggak. Lalu kan kita nih tahu ada kejadian sepatu pembawa kaki ini lepas. Iya. Tere tuh tahu kejadiannya? Tahu, kami waktu nonton langsung ngeh sama kejadian itu. Kami lihat kok kaki Lili nggak ada sepatu, putih semua kan. Jadi kami langsung kaget, takut yang lain pada sadar kan. Terus kami bilang, walaupun sekarang kami yang baru kita yang sadar, tapi nggak mungkin nanti warga lain nggak sadar karena kemungkinan para media bakal ngeliput gitu. Terus Tere dan teman-teman Paskib tuh ada perpisahannya nggak? Secara khusus hanya teman-teman Paskib? Kalau kemarin sih ada acara api unggun, tapi kalau kata Bunda itu bukan perpisahan kata dia. Dia cuman penutup gitu. Ya cuma penutup aja. Nah, lalu sekarang Tere ini sudah purna atau belum sih? Kalau di tahun lalu sama tahun sekarang itu ada peraturan baru. Jadi Paskibra itu bertugas pada 17 Agustus dan di bulan 6. Di bulan 6. Jadi setelah selesai tugas di bulan 6 baru kami jadi purna. Di bulan 6 itu ada apa ya? Di bulan 6 itu Hari Kesaktian Pancasila, tepatnya di 1 Juni. Jadi setelah Tere bertugas saat itu, Tere langsung menjadi purna? Iya. Gitu, oke. Nah, yang terakhir, ada nggak sih pesan Tere untuk teman-teman yang ingin menjadi seperti Tere gitu? Seperti tips untuk menjadi Paskib yang baik? Ya. Yang pertama, kalian harus memiliki motivasi. Motivasi itu fungsinya kalau kalian sudah mulai capek, jenuh sama latihan kalian itu, kalian ingat lagi, kalian memulai ini untuk apa? Kalian ingat lagi motivasi yang telah kalian bangun. Betul. Yang pasti kalian harus punya target dan konsisten dengan apa yang sedang kalian perjuangkan agar cita-cita kalian itu terwujud. Jadi usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Seperti pamong saya sering bilang, keraslah pada dirimu sehingga dunia akan lembut padamu. Oke. Seperti yang kita ketahui, perjuangan Tere pun sangat berat ya untuk sampai titik ini. Puas gak Tere dengan hasilnya? Belum. Belum? Ya, karena ini seperti yang pelatih saya bilang, ini masih baru awal. Baru awal? Ya, baru awal dari perjuangan kita ya. Oke. Cukup sekian ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Tere karena telah meluangkan waktunya terus membagi ceritanya ya untuk kita semua. Semoga apapun yang dikatakan Tere tadi dapat menginspirasi kita dan para YoHaFam yang di rumah. Lalu jika teman-teman masih ingin bertanya, silakan komen di bawah ini ya. Jika ingin mengenal Tere lebih dalam, silakan follow IG-nya Tere. Nanti kita akan cantumkan di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Saya Tanis Keisha dari Hotcast. Thank you and see you on the next video. Dadah!